Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Terima kasih Bapak Hendro sudah datang dan pemirsa yang ada di layar kaca dalam hal podcast ini. Salam dari saya, Sobat Muda Kampus 2 Universitas Jember Bondowoso. Ya, kita kedatangan tamu Pak Hendro yang dari manajer kebun binatang yang di situ ada PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 5. Mungkin bisa Pak Hendro memperkenalkan diri, monggo silakan Pak Hendro. Terima kasih Pak Orya. Pertama saya terima kasih sudah diundang di Kampus 2 UNED Bondowoso. Perkenalkan nama saya Hendro Prasetyo. Saya saat ini bertugas di PTPN 1 Regional 5 Kebun Gelandangan sebagai manajer. Kebetulan saya juga alumni dari Universitas Jember tahun 2002 nggih. 2002. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih bisa nostalgia di sini. Harapan saya nanti banyak entrepreneurs perkebunan yang lahir dari Kampus 2 UNED Kampus ini. 2 UNED itu ya. Mudah-mudahan nanti para mahasiswa di sini bisa bergabung dengan kami dan bisa membawa perusahaan kami go internasional Go lagi. internasional seperti itu. Oke, terima kasih Pak Indro. Nah, dari sini apa yang diharapkan terutama adanya prodi ilmu pertanian konsentrasi tanaman perkebunan untuk perkebunan jangka panjangnya seperti itu, Pak Indro. Gimana? Dari kami selaku pelaku usaha perkebunan, dengan adanya program studi perkebunan ini, saya menyambut baik harapan kami karena tidak hanya berbicara teknis. Ya, Harapannya ke depan para planters, karena di kami sudah ada planters-nya, sehingga para mahasiswa nanti dibekali proses bisnisnya, Pak. oh proses Proses bisnis nggih. bisnisnya. Jadi Oke. dia tidak hanya menanam, tapi analisa usahanya, proses bisnisnya dia sudah dibekali gitu ya. Jadi begitu terjun di dunia perkebunan, bisnis perkebunan, mereka Ya, sudah bisa menganalisa dan bisa menghitung bagaimana caranya proses bisnisnya ini bisa sustain, bisa tergali dengan optimal gitu optimal. ya, baik itu komoditi karet maupun komoditi perkebunan yang lain. Betul. Sedikit tadi sudah kami berdiskusi bahwa karet itu dieksploitasi optimalnya secara sisi ekonomis itu berapa tahun? Bisa Ya, 20 tahun, bisa 25 tahun, atau 30 tahun. artinya berkepanjangan dan berkontinu gitu nggih Pak Indro Betul, nggih. betul. Oke. Sesuai dengan analisa usahanya, titik pendapatan atau titik optimal tertinggi di berapa? Di Seperti berapa itu. gitu. Siap. Tapi kira-kira untuk peluang, prodi kami untuk masuk ke PT Perkebunan Nusantara, khususnya di PT PEN 1 Rego 5 itu bagaimana Pak Hendro? Sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar Sangat ya? terbuka lebar. Kita selalu mungkin hampir setiap tahun kita open recruitment yang sekarang sudah ditarik melalui kementerian. Kalau kemarin Kementerian BUMN ada Oke, rekrutmen bersama, iya, mungkin sekarang sudah melalui head office Jakarta. Biasanya nanti pengumumannya dilakukan lewat website gitu. Nah, untuk saat ini kami kebetulan juga ada mhm, volunteer yang hasil rekrutmen tahun 2025 kemarin. 2006, Nah, oke. ini hampir setiap tahun kita ada open recruitment. Oh jadi lebih dipermudah ya, Lebih dipermudah melalui lagi. website, melalui media sosial dan Betul, pengumuman seluas pun betul, artinya mudah diakses oleh para alumni-alumni khususnya alumni, program studi ilmu pertanian perkebunan seperti itu betul, mungkin. betul. Nah, di dalam, alumni itu sebelum jadi alumni biasanya Pak Hendro, itu kan kita ada program namanya magang berdampak. Magang Ya, berdampak. magang berdampak itu bagian dari, kerjasama kita Betul, antara Fakultas Pertanian dan Kebun Belantangan gelandang. khususnya di PTPN 1 Regional 5. Nah, dari situ apa yang harus dipersiapkan atau Pak Hendro selaku manajer di sini, apa yang harus dibentuk ketika, teman-teman mahasiswa magang di kebun belantangan? Ya. Saya terima kasih sekali, sudah ada beberapa mahasiswa Betul, yang kalau nggak di salah tempat kami, 4 G Pak Hendro 4 ya? 4 Oke, mahasiswa. iya, Nah, ini saya diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi di dunia pendidikan, terutama kampus 2 Bondowoso ini. betul, Eee, benefit-nya, iya, selama gabung dengan kami, mahasiswa tersebut akan merasakan bagaimana menjadi seorang asisten, bagaimana caranya mengelit beberapa mandor yang ada di sana, dan bagaimana caranya merencanakan pekerjaan dan mengeksekusi pekerjaan. mengeksekusi pekerjaan. Mengeksekusi pekerjaan. Terutama
Untuk saat ini karena memang ini top-topnya produksi, Ya, mahasiswa yang ada di tempat kami fokuskan untuk dieksploitasi atau dipanen karet, panen karet. dipanen karetnya. Oke, Nah, di getahnya nggih? di getahnya Oke. untuk saat ini. Sama pas di bulan ini adalah ada program pemupukan, Mhm. jadi teman-teman mahasiswa yang ada di sana saat ini juga fokus merencanakan, melakukan, sama mengevaluasi pemupukan. Oh, seperti, SWOT gitu ya? Seperti SWOT. Heeh. Dan biasanya kami di suatu tempat yang baru dan mahasiswa juga kami suruh, membuat SWOT, bagaimana menentukan strateginya, bagaimana menentukan peluangnya di sana, Betul. dan bagaimana caranya memitigasi resiko, ancaman, sama, kelemahannya. Kelemahannya, Seperti gitu. itu, Mas Oria. Oke. Nah, Mudah-mudahan nanti mahasiswa yang di iya, kami, ini memang output-nya nanti sesuai dengan harapan kampus dan sesuai dengan harapan dunia bisnis bisnis perkebunan. perkebunan seperti itu. Ya, bahwasanya, para sobat kampus 2 UNED Bondowoso bahwasanya, kita sudah mengirimkan 4 Empat 4 mahasiswa. mahasiswa untuk belajar, tentang tanaman perkebunan khususnya di tanaman karet seperti itu Pak Hendro. Betul. Nah, di sini, eee, tidak hanya sebagai kita bermitra, ya tidak hanya sebagai kita, menempatkan teman-teman untuk belajar magang. Nah, Pak Hendro kan, khususnya di dunia perkebunan. Betul. Nah, dan juga di situ juga alumni, Ya, ya alumni, ilmu tanah nggih, ilmu tanah, program betul. studi ilmu tanah di tahun 2002, seperti itu 2002, nggih Pak Hendro ya. ya. Dari Nah, kira-kira kalau sudah merupakan alumni itu mungkin, ke depannya Pak Hendro tentang kurikulum ya, khususnya. Paling tidak Pak Hendro harus tahulah bagaimana cara menyiapkan kurikulum yang baik khususnya untuk, program studi ilmu pertanian dalam hal kita kolaborasi. ya, Tentu kan kita, di sini tidak hanya kurikulum yang paten, tetapi kita ya, harus ada inovasi yang nantinya kita belajar dari stakeholder. Ilmu pertanian perkebunan ini, para sobat tidak di hanya PTPN 1/5, di Lumbung Lantangan juga ada di PTPN yang lain, terus juga ada di, mitra kami yaitu di kelompok tani dan lain sebagainya. ya. Nah mungkin Pak Hendro khususnya apa, pesannya gitu, pesannya bagaimana untuk kurikulum ke depannya tentang perubahan dunia yang sangat, eee, banyak tantangan untuk kita selesaikan. Baik, Pak Ria, mungkin, masukan ya Iya, buat, masukan aja. eee, kampus mungkin, Iya, untuk menyiapkan generasi Gen Z ini sekarang ini ya, Gen bagaimana Z. dia langsung siap di dunia, eee, usaha nantinya, Iya, gitu ya. Mungkin yang lebih diperbanyak nanti mhm. komunikasi ya mungkin ya, dan praktek langsung di lapangan. Karena Praktek langsung di lapang gitu Pak Hendro praktek ya? langsung di lapangan, bagaimana caranya karyawan, dan Mhm, itu tidak pernah didapatkan di kampus mungkin ya, kan gitu ya. betul Eee, betul. Bagaimana caranya pendekatan secara, sosial, secara kultur di sana. Nah, mungkin ada mahasiswa yang berangkat dari Jawa Tengah, Jawa Barat Mhm, gitu ya. Bagaimana terus dia harus berhadapan dengan orang Madura dan lain sebagainya. Mungkin kalau mereka, contoh sekarang ini yang Pak Orya kirimkan 4 orang ini di iya tempat saya, iya, bahkan 4 bulan ya kalau tidak salah, 4 sampai 5 bulan Pak 4 Hendro. sampai 5 bulan. Mereka akan di sana belajar beradaptasi dengan lingkungan, belajar berkomunikasi yang tentunya itu tidak ada di kampus. Betul, Tapi ada di kami, di dunia yang sebenarnya nantinya gitu. iya, Mungkin ada terkait dengan kurikulum, mungkin ada dikasih ruang atau space gitu mungkin mahasiswa, eee, dalam waktu 1 atau 2 minggu, 2 minggu. mereka dicoba dilepas di suatu desa. Habis itu Oh, dia mungkin dikasih suruh membuat resume atau membuat peluang apa yang ada di sana mungkin yang bisa di-create gitu. Tentunya nanti ngelepasnya di ini ya, kalau perkebunan ya di dunia perkebunan, tidak hanya betul PTPN katakanlah. betul. Nah, nanti nya bagaimana, sudut pandang mahasiswa seperti apa, nanti kita bisa evaluasi bersama. Atau mungkin dari prakteknya yang dibanyakin, Pak Praktek Arya, di kebun? di kebun, Oh di kebun langsung nggih? di kebun langsung. Oh, oke. Karena nanti kalau dengan kami, contoh yang 4 ini kan, kami di sana mencoba mereka memposisikan awal jadi mandor dulu, Ya, posisi mandor. Nanti next dia sudah belajar menjadi posisi asisten. Karena kalau asisten ini merencanakan, pekerjaan besok direncanakan hari ini sebelumnya, berarti bertahap gitu ya? bertahap. Awalnya yang paling bawah dulu, Betul.
kita dilatih, setelah itu Latih. level 2, level 3, dan level selanjutnya seperti itu. Betul. Jadi sudah terbiasa nanti merencanakan sesuatu, mengeksekusi juga, dan mengevaluasi, Pak. Oke. Oke, jadi, kurikulum sudah selesai. Nah, ini para sobat yang ada di rumah sekalian, bahwasanya, Pak Hendro ini kami undang di kampus 2 Bondowoso ini, Universitas Jember, untuk menghadiri kuliah tamu nggih Pak Hendro ya? Kuliah tamu, Kuliah terima kasih Pak tamu, Arya, terima ini kasih. first time ya, ini baru pertama kali, beliau itu mengajar Ya, mengajar untuk pendidikan, strata 1 dengan materinya yaitu budidaya tanaman karet. Mungkin ada, kesan atau pesan itu bagaimana Pak Hendro setelah melihat, oh Gen Z sekarang seperti ini, gimana Pak Hendro? kesannya sih flashback, berapa tahun yang lalu ya, 2002. Sekarang dulu merasa sebagai peserta, sekarang Di menjadi bangku ya, di ya bangku dulu di kuliah gitu ya, bangku, di pada sekarang yang angkatan tahun 2002 gitu ya? berbicara gitu ya. Ya, Tapi, saya berusaha bagaimana caranya saya menginspirasi nggih, adik-adik saya untuk bisa minimal seperti saya, tapi harapan saya lebih gitu ya, lebih. Kalau di dunia perkebunan PTPN khususnya, sekarang tidak hanya planters saja, tapi sudah entrepreneurs. 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 Jadi ya sudah harus ada jiwa-jiwa entrepreneur-nya. Berarti harus ada berinovasi ya, Betul, bisa berkolaborasi, komunikasi dan sebagainya gitu Pak betul. Hendro. Tidak hanya planters saja, tapi sudah ada entrepreneur-nya gitu kan. Entrepreneur-nya seperti Betul. itu. Harapan saya adik-adik saya, khususnya dari kampus 2 Bondowoso, Ya, yang memang sudah program studinya perkebunan, nanti jika ada rekrutmen sudah bisa bersaing dengan kampus-kampus lain gitu. ya, Jadi sudah saya sampaikan ke adik-adik bahwa jangan merasa inferior, betul. tapi kita merasa Superior, harus ada confident gitu ya, harus ada tapi confident. tidak boleh overconfident. Betul. Tetap harus confident gitu. Oke, seperti itu Pak Hendro ya. Ya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari, kami bahwasanya gimana pesan Pak Hendro di kampus 2 eee, Universitas Jember di Bondowoso ini gimana? Kan karena kita tahu di Tapal Kuda itu kan, ada banyak tanaman perkebunan. Betul. Ya, banyak tanaman perkebunan mulai dari daerah, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Lumajang dan sebagainya. Pokoknya Tapal Kuda seperti itu. Nah, ini di kampus 2 ini di Kabupaten Bondowoso, itu harapannya bagaimana Pak Hendro? Eee, ini baru Apakah pertama kali apakah saya datang ya ya, Pak makanya Ore itu, ya. apakah cocok atau ini suatu peluang besar atau bagaimana Pak Betul. Hendro seperti itu? Kalau saya melihat dari masuk pertama, saya kaget nih Oh, ternyata kaget ya gitu ya? besar ternyata. Besar ya? Gedungnya juga besar, Iya, megah gitu iya, ya, iya. dari 3 lantai dan lain Betul, betul, sebagainya. betul. Ini menurut saya memang sudah pas. Bondowoso dekat dengan, eee, kopi terbaik dunia. Ya, Kalau Pak Orya mungkin ke Eropa, Java Coffee itu Java adalah Coffee, betul. dari Bondowoso sebetulnya, Bondowoso, dari Ijen. Java Ijen, Coffee itu adalah Ijen, betul. Java Coffee, dan itu milik PTPN 1 Regional 5 ya kebetulan. Jadi memang peluangnya untuk dunia perkebunan di sini, dan mahasiswanya kalau di sekitar Tapal Kuda memang tidak asing dengan dunia perkebunan gitu. Kalau menurut saya memang tepat sekali, Sangat tepat sekali. sangat tepat sekali didirikan kampus di sini. Ini menyerap, memang culture kita di sini kan perkebunan. Perkebunan, betul. Jember juga kebetulan kami di GBP itu ada kurang lebih 35 perkebunan. 35 perkebunan ya? 35 perkebunan, Itu hanya baik di Jember itu saja, di Pak? Jember. Oh, oke. Baik itu, BUMD maupun BUMN maupun swasta Swasta. gitu ya. Saya lihat di swasta kemarin kita pertemuan GBP itu juga ada rekrutmen, Mmm, saya tanya asistennya ada dari luar Jawa, dari Lampung dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kampus perkebunan di sini, mungkin, kebun-kebun juga bisa, rekrutmen dari kampus ini. kampus itu. Oke, jadi dan sangat besar peluangnya sih untuk teman-teman atau adik-adik bisa bekerja atau mengimplementasikan ilmunya di bidang perkebunan yang ada Perkebunan. di Jawa Timur ya khususnya. Oke. Itu Pak Arif. Oke, sebelum, kita akhiri, podcast pada, hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Hendro? Baik Pak Arya, Ya, untuk adik-adik mahasiswa mahasiswa khususnya kampus 2 eee, Bu Bondowoso, Bondowoso. tadi sudah saya sampaikan jangan merasa inferior, tapi kita harus confident dan selalu berpikir inovatif, gitu ya, karena dengan zaman yang seperti ini, eee,
ambigunya yang Sangat besar sekali. besar, Ya. harus kreatif, inovatif, dan selalu mengerjakan sesuatu dengan yang baik. Karena saya punya motto, whatever you do it with quality. Yes. Kerjakan dengan yang terbaik. Mungkin itu Pak Oke. Arya dari saya. Oke, terima kasih Bapak Hendro. Siap. Selamat sudah hadir di dalam Terima kasih. podcast dan sudah datang di kampus 2 Bondowoso. Jadi tidak bosan-bosan ya untuk datang Siap. sini lagi. Siap, Pak Arya. Mohon supportnya Pak Hendro untuk mahasiswa kita, untuk lembaga kita dalam hal untuk menuju ke depannya yang lebih baik seperti itu. Siap. Oke, mungkin sekian podcast dari kami dengan Bapak Hendro, merupakan manajer dari Kebun Tangan PT PEN 1 Region 5. Sangat memotivasi sekali, sangat baik sekali menurut saya, sehingga tanpa beban yang lebar karena waktu yang kita harus terbatas ya, semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak Hendro ya, untuk di lain kesempatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sampai berjumpa lagi di podcast di tema-tema selanjutnya. Sekian dari kami, salam sobat kampus Bondowoso, bye-bye.